Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas unit 4 yaitu pendidikan dan perubahan sosial budaya. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Telah kita ketahui bersama bahwasannya pendidikan lahir seiring dengan keberadaan manusia. Bahkan dalam proses pembentukan masyarakat, pendidikan ikut andil untuk menyumbangkan proses-proses perwujudan pilar-pilar penyangga masyarakat. Dalam hal ini, kita bisa mengingat salah satu ungkapan para tokoh antropologi seperti Goodenough 1971, Spratly 1972, dan Geertz 1973 mendefinisikan arti kebudayaan di mana kebudayaan merupakan suatu sistem pengetahuan, gagasan, dan ide yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai landasan pijak dan pedoman bagi masyarakat itu dalam bersikap dan berperilaku dalam lingkungan alam dan sosial di tempat mereka berada. Sebagai sistem pengetahuan dan gagasan, kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat merupakan kekuatan yang tidak tampak atau invisible power yang mampu menggiring dan mengarahkan manusia pendukung kebudayaan itu untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan pengetahuan dan gagasan yang menjadi milik masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kesenian, dan sebagainya. Proses belajar dalam konteks kebudayaan bukan hanya dalam bentuk pengetahuan yang diperoleh manusia melalui pewarisan atau lewat sistem pendidikan, melainkan juga diperoleh melalui proses belajar dari berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya, berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat setempat, dan memelihara hubungan timbal balik yang menentukan proses-proses perubahan tatanan socio-culture masyarakat dalam rangka mengembangkan kemajuan peradabannya. Sebaliknya, di dimensi-dimensi sosial yang senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan iptek merupakan faktor yang dominan yang telah membentuk eksistensi pendidikan manusia. Menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Abad globalisasi telah menyajikan nilai-nilai baru, pengertian-pengertian baru, serta perubahan-perubahan di seluruh ruang lingkup kehidupan manusia yang waktu kedatangannya tidak bisa diduga-duga, sehingga dunia pendidikan merasa perlu untuk membekali diri dengan perangkat pembelajaran yang dapat memproduksi manusia-manusia pada zaman globalisasi saat ini. Pelaksanaan teknologi informasi, penyediaan sumber daya manusia yang profesional, terampil dan berdaya guna masyarakat, kemahiran menerapkan iptek, perwujudan tatanan sosial masyarakat yang terbuka, demokratis, humanis, serta progresif dalam menghadapi kemajuan zaman merupakan beberapa bekal mutlak yang harus dimiliki oleh semua bangsa di dunia ini yang ingin tetap bertahan menghadapi tata masyarakat yang baru berwujud globalisasi. Dan yang selanjutnya adalah kaitan antara perubahan sosial dengan pendidikan. Kaitan antara perubahan sosial dengan pendidikan adalah terjadinya perubahan pada struktur dan fungsi sistem sosial, yang mana termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Karena pendidikan ada dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Pendidikan sejak dulu sampai sekarang merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan memberikan kemajuan pemikiran umat manusia sehingga taraf hidup mereka meningkat. Dalam perkembangannya dari zaman ke zaman, pendidikan berubah menjadi suatu sistem. Pendidikan memiliki andil besar dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, berikut ini fungsi pendidikan yang berhubungan dengan perubahan sosial di masyarakat, yaitu yang pertama, fungsi pendidikan sebagai perubahan sosial. Pada fungsi ini, pendidikan berperan sebagai pencetak atau penemu-penemu baru. Dengan hasil temuan mereka akan mempengaruhi kebudayaan masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan sosial yang cukup menyeluruh. Contohnya penemuan komputer, rice cooker, pesawat terbang, televisi, listrik generator, diesel, dan sebagainya. Fungsi yang kedua adalah fungsi memindahkan nilai-nilai budaya atau transformasi kebudayaan. Pendidikan dapat dirumuskan sebagai proses kegiatan yang direncanakan untuk memindahkan pengetahuan,
sikap, nilai-nilai, serta kemampuan-kemampuan mental lainnya dari suatu generasi ke generasi yang lebih muda. Seperti proses interaksi guru dan murid di kelas dan sekolah, ataupun di kelompok-kelompok warga belajar, serta keluarga. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi mengembangkan dan menetapkan hubungan-hubungan sosial. Fungsi ini membentuk peserta didik lebih mengetahui, memahami, dan mengerti kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan sosial mereka. Dalam fungsi ini, yang lebih berperan adalah pendidikan non-formal dan informal. Tetapi pendidikan formal juga mempengaruhi sebagai wadah pengembangan secara akademis. Wajarlah kesempatan pendidikan terbuka lebar untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini berarti memperbaiki citra masyarakat dari lingkungan primitif menuju ke masyarakat yang modern dan berpandangan luas terhadap dunianya. Pendidikan membawa masyarakat ke arah perubahan yang menuju ke perbaikan. Selanjutnya yaitu perubahan sosial budaya. Sebuah gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat yaitu merupakan jadi sosial budaya. Apa sih ini? Sosial budaya yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Jadi perubahan ini sesuai dengan hakikat dan sifat manusia yang ingin mengadakan perubahan. Dari menurut Hirschman bahwa kebosanan ini manusia terhadap yaitu penyebab dari perubahan, dan sedangkan pendidikan ini suatu bentuk dari pewujudan seni dan budaya yang terus berubah seiring berjalannya berkembangnya waktu. Jadi perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Jadi salah satu contohnya apa sih? Aku sebut ini. Jadi perubahan sosial budaya yaitu penggunaan media digital dalam kehidupan sosial. Jadi perubahan yang terjadi pada unsur-unsur berbeda ini perubahan sosial. Dari di sini dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan sosial budaya. Penyebab perubahan sosial ini yang pertama yaitu masuknya kebudayaan lain yang mempengaruhi kebudayaan yang kedua. Kedua, perubahan lingkungan. Ketiga, konflik. Keempat, perubahan jumlah penduduk. Yang kelima, terakhir munculnya penemuan baru masyarakat. Apalagi di zaman digital ini loh. Seperti sekarang perubahan sosial budaya merupakan suatu senantiasa pribadi yang akan terjadi. Bentuk perubahan sosial budaya terbagi menjadi 3 bagian. Satu, perubahan yang direncanakan atau sebaliknya. Yang kedua, perubahan yang berdampak besar dan kecil. Yang ketiga, perubahan yang cepat dan lambat. Contoh perubahan sosial budaya yang direncanakan adalah pembangunan pelabuhan di pantai Sine Tulung Agung. Sedangkan contoh perubahan yang tidak direncanakan yaitu munculnya daerah prostitusi di daerah area wisata. Perubahan juga dapat berdampak besar, seperti sistem sosial dan mata pencarian desa Kinarejo yang berubah setelah terkena dampak letusan Gunung Merapi. Sedangkan perubahan yang berdampak kecil adalah berubahnya potongan rambut anak-anak sekolah ketika memasuki libur panjang. Terakhir adalah perubahan cepat dan lambat. Perubahan cepat juga disebut revolusi, misalnya adalah revolusi industri di Inggris. Sedangkan perubahan lambat atau evolusi adalah perubahan yang terjadi pada transaksi finansial. Transaksi yang awalnya dilakukan dengan barter telah diganti dengan uang kertas, hingga yang digital secara lambat. Perubahan memang dapat menimbulkan dampak di masyarakat, baik dampak negatif atau positif. Namun semua kembali pada kemampuan masyarakat dalam menyikapinya. Sebaiknya Anda bersikap bijak dengan menyaring perubahan tersebut. Bersikap kritis adalah kuncinya. Pasalnya perubahan sosial budaya merupakan sesuatu yang tidak dapat dicegah.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.